Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi saat kita menyembah Tuhan yang bekerja secara sederhana dan dalam hal yang kecil sehari-hari. Tuhan bekerja dalam hal yang kecil-kecil, yang sederhana, yang sehari-hari. Kita bisa berpangkal dari perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengenai kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dengan perumpamaan ini, Tuhan memang ingin menyapa kita agar kita memahami cara kerja Tuhan. Tidak hanya melalui hal-hal besar yang kadang juga dibuat, tetapi dalam keseharian kita justru Tuhan hadir dan bekerja secara sederhana, kecil-kecil, remeh-remeh. Tetapi di balik hal-hal yang terjadi sangat sehari-hari itu, Tuhan sedang bekerja. Kita sering menjadi orang yang cenderung berpikir yang besar-besar, menjadi terkenal, menjadi tokoh, menjadi orang yang menentukan hidup, baik dalam keluarga, mungkin malah masyarakat. Kita menjadi orang yang dijadikan pusat perhatian kelompok atau masyarakat atau apa, atau teman-teman di antara teman-teman dan saudara. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan bekerja dalam diri kita melalui hal-hal yang kecil, yang remeh-remeh, yang sederhana. Itu seperti Tuhan yang menjaga nafas kita, menjaga detak jantung kita, menjaga peredaran darah yang terus berlangsung dan terjadi. Tanpa harus kita sadari, kita selalu menghirup nafas setiap saat. Bahkan ketika kita tidur pun, saat kita tidak sadar apa-apa, nafas itu tetap terjadi. Paru-paru tetap kembang kempis. Jantung kita tetap berdetak. Sebab kalau itu semua berhenti, mati kita. Tuhan bekerja seperti itu, seperti nafas, seperti detak jantung, seperti peredaran darah yang setiap saat terus berlangsung. Sering tidak disadari, bahkan sering tidak kita hargai, bahwa tubuh kita terus bekerja untuk kesehatan kita. Di dalam tubuh kita begitu banyak sel-sel dan segala macam hal yang bersifat organisme yang hidup dalam diri kita. Semua digerakkan secara teratur dan secara harmonis oleh kuasa Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan. Kita juga setiap hari bekerja
gitu-gitu aja. Kita ke kantor, kita ke pekerjaan kita makan minum, semuanya terjadi secara harian, secara rutin. Sering tidak kita sadari karena saking biasanya dan setiap harinya. Tetapi sebenarnya di balik peristiwa-peristiwa yang sangat kecil dan harian itu, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita, kebaikan bersama. Dalam perayaan Ekaristi, kita mengalami hal besar, tapi secara sederhana. Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah saat konsekrasi merupakan peristiwa besar dan mukjizat yang sangat ajaib. Bagaimana hal yang sangat manusiawi, materi, roti dan anggur, bisa berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang berciri ilahi, yang manusiawi menjadi ilahi. Itu terjadi dalam sakramen Maha Kudus, dari roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi bagaimana? Coba kita lihat saat di altar. Tidak ada tanda apa-apa dari surga, suara gemuruh atau apa ketika roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah. Semua terjadi begitu biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya sendiri juga para imam yang lain saya kira sama, tidak melihat sesuatu di atas roti dan anggur ketika mengucapkan kata-kata konsekrasi itu. Secara indrawi tidak ada yang berubah. Tapi dalam iman yang teguh kita yakin tubuh dan darah Kristus hadir di atas altar sesudah konsekrasi itu. Inilah kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa melalui Kristus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Peristiwa agung yang besar tetapi terjadi begitu sederhana dan biasa. Begitu pula kalau kita memandang sakramen Maha Kudus dalam monstrans, itu secara indrawi cuma kayak roti biasa yang memang roti secara indrawi. Tapi kita yakin di balik yang indrawi duniawi itu hadir sungguh-sungguh tubuh Kristus yang agung, suci dan Maha Kudus yang kita sembah. Seperti halnya adorasi menyadarkan kita tindakan yang sangat rutin dan biasa, tapi Allah tetap sedang bekerja. Sebab Allah bekerja melalui hal-hal kecil, sederhana, tapi sungguh-sungguh hadir dan mengerjakan penyelamatan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.